Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun topik atau pembahasan yang akan kami paparkan pada kali ini yaitu berjudul mengenal garis-garis besar tentang etika dalam pengelolaan keuangan, etika dalam pemasaran, dan etika dalam persaingan bisnis. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Asma, Anissa, Nur Fadilah, dan saya sendiri atas nama Anistia Alfia. Materi pertama yaitu mengenai definisi etika bisnis. Konsep etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal adalah ethos dan dalam bentuk jama adalah ta eta. Menurut Bertens tahun 1997. Etos mempunyai banyak arti, tetapi yang paling penting dalam konteks pembahasan ini adalah kebiasaan, akhlak, atau watak. Ensiklopedia Britannica tahun 1965 malah hanya memberikan satu arti dari etos, yaitu karakter. Sedangkan Ensiklopedia Americana tahun 1995 mempunyai pandangan agak berbeda yang menyebutkan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethikos, moral, and ethos, character refers to the values or rules of conduct built by a group or individual. Jadi, menurut Ensiklopedia Americana bahwa moral atau watak mempunyai makna yang sama, yaitu mengacu pada nilai-nilai aturan perilaku kelompok atau individu. Sedangkan bahasa Arabnya adalah akhlak, bentuk jamak dari mufradnya adalah khuluq, yang artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. Sedangkan kata bisnis masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai buying and selling, commerce, and trade, yakni jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bisnis diartikan sebagai usaha dagang dan usaha komersial dalam perdagangan. Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat, dan karena interaksi tersebut mengandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin resiko itu. Dalam bahasa Arab atau istilah agama, hal tersebut dinamai sebagai muamalah. Sedangkan dalam definisi lain, bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan atau laba, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Jadi, etika bisnis bisa diartikan sebagai seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Etika bisnis adalah aturan yang tak tertulis soal bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang diperlakukan negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Menurut Muslih tahun 2004, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Sedangkan menurut Bertens tahun 2000, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Materi selanjutnya adalah mengenai etika bisnis dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan atau manajemen keuangan merupakan kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Ada beberapa peranan pengelolaan manajemen keuangan dalam perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok, yaitu manajemen keuangan pemerolehan, acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva secara efisien.
Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dan yang ketiga adalah menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi serta bunga yang berfluktuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecurangan dalam pengelolaan manajemen keuangan. 1. Kecurangan atau fraud sebenarnya jenisnya berbeda-beda. Jenis-jenis ini terbagi berdua macam hal, yaitu antara pelaku dan tindakan. Jenis fraud berdasarkan pelaku. Employee fraud adalah berupa kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh karyawan internal organisasi perusahaan. Yang kedua, manajemen fraud merupakan tindakan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sarananya. Biasanya, mereka yang bertujuan untuk mengelabui para pemegang kepentingan atau stakeholders perusahaan. Yang ketiga, jenis fraud berdasarkan tindakan. Misappropriation of asset merupakan penyalahgunaan aset perusahaan yang dilakukan secara sengaja demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Biasanya paling sering dilakukan oleh karyawan, seperti contoh penggelapan dana kas perusahaan. Yang keempat, fraudulent financial reporting adalah kesengajaan jumlah dan pencatatan dari laporan keuangan untuk menipu para pengguna dari laporan keuangan tersebut. Biasanya paling sering dilakukan oleh pihak manajemen untuk menipu para investor dan kreditur, seperti contoh overstating asset. Selanjutnya, etika bisnis dalam pengelolaan keuangan. 1. Berikut beberapa etika bisnis dalam hal pengelolaan atau manajemen keuangan, diantaranya adalah A. Ketaatan. Kunci pertama yang harus kita perhitungkan adalah sejauh mana ketaatan kita dalam menjalankan tugas. Jika kita tidak taat dalam menjalankan tugas, pasti kita akan terjerumus ke dalam kecurangan atau fraud, dan pasti kita tidak akan menikmati kehidupan baik, karena disitulah kunci seluruh tugas dan pekerjaan kita. Hal kedua yang menjadi prinsip manajemen keuangan adalah kejujuran dan integritas. Tidak ada cara lain yang bisa membuat proses akuntansi bisa berjalan dengan baik, kecuali melalui sistem yang jujur dan terintegritas dengan baik. Di mana terdapat ketidakjujuran, maka semua yang dikerjakan akan kehilangan arah dan keseimbangannya. Pasti akan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Yang ketiga, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan atau orang yang melakukan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Setiap anggota yang ada memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya akan membahas materi mengenai etika bisnis dalam pemasaran. Pemasaran didefinisikan sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditimbulkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial menurut Darmasta dan Handoko tahun 2000. Sedangkan dalam pengertiannya, etika pemasaran dapat diartikan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Adapun klasifikasi etika bisnis dalam pemasaran.
Etika pemasaran dalam konteks produk. Yang pertama, produk yang halal dan thayyib. Yang kedua, produk yang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Yang keempat, produk yang bernilai tambah yang tinggi. Dan yang kelima, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama, beban biaya produksi yang wajar. Yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. Yang ketiga, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang keempat, margin perusahaan yang layak. Yang kelima, sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Etika pemasaran dalam konteks distribusi. Kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan keutuhan barang, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Selanjutnya, etika pemasaran dalam konteks promosi. Yang pertama, informasi kegunaan dan kualifikasi barang. Yang kedua, sarana daya tarik barang terhadap konsumen. Yang ketiga, informasi fakta yang ditopang kejujuran. Selanjutnya yaitu etika dalam persaingan bisnis. Etika persaingan bisnis dalam dunia perekonomian modern, langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memenangkan suatu persaingan usaha dari pihak produsen bisa berupa praktek dumping, praktek predatory pricing, praktek kolusif, praktek monopoli, dan praktek monopsoni. Dalam ajaran Islam ada beberapa etika setiap muslim yang ingin berbisnis, maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka, dan adil. Yang pertama, melakukan persaingan yang sehat, baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Tidak diperbolehkan membeli barang dagangan yang dari kampung yang belum tahu harga pasar. Tidak boleh diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Hal ini berpedoman pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah nomor 188 yang artinya, janganlah engkau memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang bathil. Yang kedua, kejujuran. Sebagian dari makna jujur adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh kepercayaan kepada kita dan dia tidak perlu terlalu khawatir bersaing dengan kita. Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Hal ini berpedoman pada Quran Surah Al-Ahzab nomor 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tawarkanlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan Saudari Asma, yaitu etika persaingan bisnis. Pada poin ketiga, yaitu C, keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan. Maka setiap usaha yang ingin menjadi kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak yang terkait, dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan Khadijah. Ada poin keempat, yaitu D, keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Hal ini berpedoman pada Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu etika bisnis menurut Faisal Rifai dan Yusuf Qardawi. Menurut Faisal Rifai, etika bisnis syariah yaitu yang pertama, kejujuran.
Dan yang kedua, tidak mengejar keuntungan. Dan yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Dan yang keempat, ramah tamah. Yang kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi. Dan yang keenam, tidak melakukan ikhtiar atau menumpuk atau menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun akan diperoleh. Dan yang ketujuh, takaran ukuran dan timbangan yang benar. Dan yang kedelapan, membayar upah sebelum keringat karyawan. Dan yang ke-9, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Dan yang ke-10, tidak monopoli. Dan yang ke-11, tidak melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Dan yang ke-12, bisnis dilakukan dengan sikap rela. Dan yang ke-13, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Dan yang ke-14, bahwa bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba. Selanjutnya yaitu menurut Yusuf Qaradawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang atau berbisnis, yaitu yang pertama, menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Dan yang kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Dan yang keempat, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Dan yang kelima, menegaskan toleransi dan persaudaraan. Dan yang keenam, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Baiklah, selanjutnya kita membahas materi terakhir, yaitu urgensi dalam aktivitas bisnis syariah dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek teologis, dan yang kedua aspek watak manusia, dan yang ketiga aspek sosiologis atau reality, dan yang keempat aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan yang kelima aspek akademis. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa etika dalam dunia bisnis itu memang sangat penting. Dilihat dari tujuan utama dari berbisnis adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bukan dengan menghalalkan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang dapat merugikan orang lain. Disinilah pentingnya etika dalam menjalankan sebuah bisnis. Selain untuk menjaga reputasi bisnis milik kita, etika juga tentu untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen yang kita layani. Sehingga dengan adanya etika yang baik, tutur kata yang baik, maka bisnis yang kita jalani akan dapat lebih terpercaya. Kemudian bisa membangun hubungan emosional antara pelanggan dengan produk yang ia gunakan. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan atau salah ucap dalam penyampaian materi. Saya sekaligus mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.